waktu. Niki nikmat luar biasa niki. Nikmat yang sangat besar. Sampai Allah bersumpah dengannya. Bersumpah dengan waktu. Allah berfirman, wal asri, demi masa, yaitu demi waktu. Karena saking pentingnya yang namanya waktu. Modal terbesar kita adalah waktu. Entah untuk keuntungan dunia maupun keuntungan akhirat. Modal tenapi waktu jadi modal. Muntemele mau dunia butuh itu waktu. Dia nangana oke. Mele itu batin sebia butuh itu waktu. Pira jelo tenalat sebia. Pira jelo. Yo, ndara tahun alat sebia tene ini. Telulan reunang ge. 2 bulan setengah. Telulan setengah. Nah, nalat sebia butuh waktu 3 bulan setengah. Talat anakna bareh terus sugul buakna. Butuh waktu atau ndek? Butuh waktu sehingga kita mendapatkan keuntungan dunia dengan waktu itu. Dengan waktu juga seseorang mendapatkan keuntungan akhirat. Dengan adanya waktu kita bisa beribadah. Salat butuh waktu salat niki. Pira menit tu salat? 5 menit kurang lebihnya butuh waktu. Ngaji pira menit ngaji kira-kira? Sejam kurang lebih butuh waktu. Butuh waktu. Jadi waktu niki luar biasa pentingnya. Modal utama seseorang. Dengannya kita bisa mendapatkan keuntungan dunia atau keuntungan akhirat. Dan waktu kita niki terus berjalan. Waktu kita terus berjalan. Ya, ndek negin urung ilang, pasti ne ilang. Ndek negin urung ilang, gini ilang, terus akal-akal sekedi ilang, sampai akhirnya jadi selapuan. Pada mara es batu, tuang es batu, ngumbi aku es batu, tegel, lagu kan leleh ya, leleh karena mencair. Mencair terus akhirnya buih es batu encer ngeno indah usia gena encer mencair seret tiba-tiba buih indah rak bepe amun buih es batu sedangkan niten denarak keuntungan tono buih umur sedangkan darak bepe gawe teli umur no. Maka rugi atau ndek? Rugi itu, rugi. Yang Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, seluruh manusia ya rugi. Ya rugi. Salah seorang salaf mengatakan saya memahami tafsir surah Al-Asri begitu saya melihat pedagang es batu, ngene. Begitu melihat pedagang es batu. Dikumbekna pedagang es batu. Pedagang es batu no ngenang pas menjual es batu no. Dengan layak kan menjual es batu dia ulah ngadu kulkas. Es batu no jama tolole meja ngono. Tolole meja es batu no terus nanggorang. Woi, pada belin nih. Pedagang si gin encer modalna. Apaan encer? Si gin leleh modalna no. Karena modalna napi modalna. Es batu no modalna. Es batu no modalna.
Terus nengke mun denara membecat-becat membelin ya, ngumbe kon es batu ne, hilang es batu, hilang. Sehingga kebecat-becat belin nita, karena mun da suwe-suwe maka gini hilang es batu ne. Nah, pedagang es batu inilah itu kurang lebih. Bahwasanya itu ini rata-rata modal gini hilang. Rata-rata ita ini modal gina encer, gina mencair, gina hilang modal. Nah, sebagian dengan le saat hilang modalnya, gentina ngadu sesuatu yang lebih bagus. Apa yang lebih bagus itu? Yaitu diganti dengan iman, diganti dengan pahala, diganti dengan Islam. Hilang umurna lagu pahalana ngentang. Itulah orang yang tidak rugi. Arak dengan nengkan denara Islamna, denara imanna, denara ibadahna, buih umurna Islam denara, genti umurna denara. Rugi atau ndek? Rugi ya. Nah ita ini es batu selapuan ini. Kita ini es batu kejangkana mencair terus mencair. Kejangkana apa ngentang one? Leleh. Apa ngentang one? Encer, kejangkana encer. Kejangkana mencair ini. Dan pasti gina bue. Pasti gini hilang es batu. Dalam arti umur ini pasti nebue akal-akal sejelu hilang. Nah mun denara gentina umur ini rugi ta. Rugi mun darak gentina umur ini. Lagu mun umur ini arak gentina. Nabi jadi gentina pahala. Maka itulah orang yang tidak rugi. Makanya Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Selapuan manusia rugi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bersumpah Allah demi waktu wal asri, selapu manusia benar-benar rugi kecuali si beriman. Kemudian beramal soleh, kemudian berdakwah, kemudian sabar, ino sindegin rugi. Kandekna rugi kumbekna karena umur si ilang ino arak gentikna. Nabi gentikna ngone pahala genti. Nah oleh karenanya silak para jamaah umur kita niki gina buik doang, gina buik ngumbe-ngumbe penjaga ya. Ngumbe-ngumbe cekat penjaga ya gina buik. Gina buik penjaga yang ngadu obat, gina buik doang. Penjaga yang ngadu harta, gina buik doang. Penjaga umur peine ngadu pengikut, gina buik doang umur pe. Gina buik ngumbe-ngumbe penjaga ya. Karena ya gin buik bakah alur na buik. Lagu nengke si penting no ngumbe caranteng genti si buik ini. Genti yang ngadu iman, genti yang ngadu amal soleh, genti yang ngadu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Genti ya ngadu saling peringatin ake tetap le dalam kesabaran. Nah, di antara fungsi umur yaitu kita bisa berjumpa dengan waktu-waktu yang mulia. Waktu yang sangat mulia. Kira-kira Nabi kan nanti niki waktu mulia Ramadan dara alai. Kenapa dia mulia Ramadan? Karena di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran niki luar biasa Quran niki. Ya, nde narak dengan nyesel berkaitan dengan Quran, darak dengan nyesel. Ya, orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, orang yang menelitinya,
ndek nagin nyesal. Al-Quran tidak akan mengkhianatinya. Al-Quran akan memberikannya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena Quran ini luar biasa mulia ini dah. Luar biasa. Dan apapun yang dekat dengan sesuatu yang mulia pasti negin mulia. Apapun yang dekat dengan yang mulia pasti nemilu mulia. Angka selapu bapa si berkaitan dengan Al-Quran pasti ne mulia. Pasti ne jenang. Ya. Bulan tempat turunnya Al-Quran menjadi bulan terbaik, bulan Nabi Ramadan. Kelem tahun turun Quran menjadi malam terbaik, malam Nabi Lailatul Qadar. Tempat turunnya Al-Quran menjadi tempat terbaik. Mbeng kana turun Mekah Madinah tanah turun menjadi tempat terbaik. Nabi sinerima Quran ini menjadi nabi terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sinurunang Quran ini menjadi malaikat terbaik. Malaikat Jibril loh. Angka Nabi kita bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Manusia si paling baik di antara ida adalah manusia yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ia paling mulia, manusia paling mulia. Kenapa? Karena dia yang dekat dengan Al-Qur'an. Bahasa paling mulia bahasa Nabi, bahasa Arab. Kenapa? Karena itu bahasa Al-Quran. Makanya Ramadan cukup dengan satu keutamaan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian keutamaan bagi Ramadan dan itu sudah cukup menunjukkan mulianya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Selesai wah. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Enggak ada sebutnya tuh. Dan itu sudah cukup menjadi kemuliaan bagi bulan Ramadan. Saking mulianya siaran Quran ini. Ya, oleh karenanya sila terpenuhin bulan niki ngadu Al-Quran. Ya, mari terus baca Al-Quran, dek pengen nyesel. Dia pengen nyesal terhadap Al-Quran. Mari kita perbanyak dia. Kita makin membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira pahala wah ini. 200 pahala wah ini. Tatak pahala mutu baru ini. Kira detik ini. Kira detik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada detik? Ada telu detik, satak pahala wah. Karena baru ini 20 huruf sih baru ini. 20 huruf. Satu huruf pira pahala? 10 pahala. Ada telu detik, wah satak pahala ampe wah. Bengumbe mana sekek wajah, ngumbe mana sekek lembar. Ngombe muna sekek juz, subhanallah. Dia tegin rugi di tipe Al-Quran ini. Ya, dan subhanallah mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan. Angka pira bahagia melempe, maka sekeno pe baca Quran. Pira bahagia melempe, maka sekeno baca Quran. Serelue melempe berbahagia, maka sila serelue baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini luar biasa. Dia niki nyesal dengan si berhubungan, berkaitan dengan Al-Quran. Nah Ramadan niki cukup satu menjadi keutamaannya, yaitu dia adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga dia sangat mulia bulan niki. Nah, di antara ibadah yang ada di bulan niki adalah salatut tarawih. Salat Nabi, salat tarawih. Ya, terbaca makin sekali temurajaah tentang salat tarawih.
Wahai pi salat tarawih, ben di teman di man Ramadan soal. Tahun lalu jauh alhamdulillah. Mun nangke kan di man ini. Nah, apa itu tarawih? Tarawih ini jamak dari tarwihah yang artinya istirahat. Ya, tarawih artinya sholat yang banyak istirahatnya. Arah istirahat. Kenapa dia istirahat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, lanjut 2 rakaat salam, pelu sholat ninu. Di 2 rakaat niki pelu ngono, terus salam. Malik uras 2 rakaat pelu, terus salam. Setelah salam yang kedua istirahat. Ya nginam dulu. Ngobrol sebentar. Sekitar 5-10 menit, bangun lagi rakaat ke 5-6. Salam, rakaat 7-8, salam, duduk lagi istirahat. Ya ampun netaranin sholat banyak istirahat. Karena ulah istirahat 2 kali dan seterusnya istirahat itu. Ngeno yang pun netaranin taraweh. Lagu itu ndik tulah istirahat. Bahkan selain rakaat taraweh, ndik ulah istirahat. Ndik ulah beriak kendaruana. Subhanallah. Ada kita tiang video selain rakaat enggak 5 menit tu sholat itu. Selain rakaat kita tiang video seret 5 menit tu sholat. Subhanallah. Kan orang udah tarawih hari ini aja balap-balapan hari ini. Bawa mau balapan kan ada istirahatnya berarti. Mau istirahat borongnya balapan. Sedangkan yang namanya tarawih itu sholat yang ada istirahatnya. Yang penetaranin tarawih dari kata tarwihah, yaitu sholat yang punya istirahat. Ya lagu nengka itu masya Allah. Kah tetulak tipak cere sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki dari segi bahasa tarawih artinya sholat yang ada istirahatnya. Dari segi istilah tarawih itu adalah qiyamu syahri Ramadan. Tarawih adalah sholat malam di bulan Ramadan. Sholat malam di bulan Ramadan. Jadi tarawih niki sebenarnya sholat malam yang biasa kita lakukan setiap malam di setiap bulan. Tapi begitu sholat malam ini di bulan Ramadan, maka dinamakan dia Nabi tarawih. Dinamakan dia tarawih. Sebenarnya dia itu adalah sholat malam. Ya, lagu begitu dia dilakukan di bulan Ramadan, maka dia menjadi sholat tarawih. Jelas niki. Kemudian di antara keutamaan sholat tarawih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban." Saya sholat tarawih karena iman. Yaitu dia mengetahui sholat tarawih ini disyariatkan oleh Allah. Ini imannya. Dia beriman bahwasanya sholat tarawih ini disyariatkan oleh Allah. Wahtisaban. Kemudian dia sholat tarawih untuk cari pahala dari Allah. Agar dapat pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni seluruh dosanya yang sudah lalu. Dosa sebelum Ramadan semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara Nabi salat tarawih. Lagu salat tarawih yang didorong oleh rasa iman. Dia sadar ini salat tarawih ini disyariatkan oleh Allah. Si kedua, dia sholat tarawih
tujuannya untuk mendapatkan pahala. Akan nemu pahala. Ndak jangkan sholat tarawih karena ya kejengkena viral. Ngentengna bahasa itu. Rabe dengan masjid meh temilu meh ngene-ngene. Oh nyaunya ya orang temu pahala menengane nurut-nurutang jari ini. Le saat berangkat lengan balik pasang le atinu kita ini sholat tarawih karena ini disyariatkan oleh Allah, kemudian untuk dapat pahala dari Allah. Karena monino niate terampuni seluruh dosa. Seluruh dosa terampuni. Terutama si masih ngemot kesempatan ini. Ya, kena hilang sama sekali. Di bulan Ramadan. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, bahwasanya salat tarawih bersama imam, sholat tarawih bersama imam, maka akan dicatat baginya sholat satu malam suntuk. Nah, piaran satu malam suntuk, full sekelem sholat full sekelem. Kita biasa sholat tarawih pira jam tuh sholat tarawih? Sejam paling ke ini wah rete. Nah, semalam suntuk ini pira jam? Lengan jam balu sampai jam 5 pira jam ini? Siwa 10, solas 12, seke 2, telu 4, 5, 10 jam. Solat 1 jam pahalana marak dengan solat 10 jam. Bau kita solat 10 jam, dia itu bau. Nah, sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka pahalanya seperti dia sholat satu malam suntuk. Angka ndak penyerah lemudi jadi makmum, sabar turut doang imam sabar, ndak nyerah. Karena mau penyerah urung sekelem hilang payusi lain Ya kan engkau muntah belanja le biarana di Alfamart, Indomaret, beli 2 dapat 1, karena kan biasa kan. Beli 1 dapat 2, karena kan. Beli 1 dapat 2, karena kan. Ya atau beli 2 dapat 3, berombok seke, soalnya kan beli 2 dapat 3. Muntah beli seke, enggak seke mau teh. Nah, ini nengke sholat tarawih, sholat rakaat kenca imam sampai selesai, maka dapat pahala satu malam suntuk. Seke doang kurang dengan sholat sino, maka urung satu malam suntuk. Engkau bertahan bapak-bapak, tahan ya, ndak jangan nyerah terus kenca imam. Imam juga harus lihat kondisi makmum. Ndak ke mi dap membaca imam makmum le mudi wah manggal ke yang ngeder ngone misal. Terus pelo bacaan sampai 2 jam akhirnya nyerah payu makmum lah wah ko ngeder ngone diku bau 2 jam ngone ule payu orang mau satu malam suntuk payu kan mesakan. Ya, imam juga harus melihat kondisi makmum. Makmum juga mari sabar agar bisa bertahan sampai imam salam witir. Kenapa? Karena pahalanya sholat satu malam suntuknya mahal nih para jamaah. Nabi SAW bersabda, jadi suatu malam Nabi SAW sholat bersama sahabat Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar niki mengatakan, ya Rasulullah, lau nafaltana qiyam hadhil lailah. Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, coba derumbuk malik sholat deh ini. Kan masih kuat ditembutang ini. Ida wassalam ini rumbuk malik kah? Faqal, maka Nabi SAW bersabda, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif. Sesungguhnya seseorang kalau dia sholat bersama imam sampai selesai, husiba lahu qiyamul lailah,
maka akan dicatat baginya sholat 1 malam suntuk sampai imam Nabi selesai. Angka ndak nyerah para jamaah, anti imamno terus sabar ya. Dan kita ingatkan lagi, imam harus melihat kondisi makmum agar sama-sama mendapatkan banyak keutamaan. Niki cukup 2 keutamaan tarawih. Ada beberapa lagi disebut lagu kita lompak dia, cukup 2 niki sudah. Yang ketiga, hukum sholat tarawih. Ngumbe hukumnya sholat tarawih ini, apakah ya wajib ke, atau sunnah ke, atau bid'ah ke, atau ngumbe? Ya. Nah, di sini banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat tarawih hukumnya sunnah mustahabbah. Dia niki sunnah, dan dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Biaran sunnah yaitu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Lagu rugi atau ndek? Rugi, kan terugi. Bener temu pahala salah. Ndek mau raskin doang kan rugi itu. Jangankan ndek mau iteraskin 5 kilo. Lagu tetangga mau raskin 50 kilo mau ne. Rugi atau ndek? Rugi itu padahal kita mau ini. Kita mau lagu mau 5 kilo, sedangkan tetangga mau pira mau ne 50 kilo. Rugi aku kan perugi mau enggak 5 kilo, karena padahal mau ya. Bapak lagi mau ndek mau. Ini oleh masalah beras, lagu itu masalah pahala aja. Alurkah sunnah masih je. La ilaha illallah. Ini iman ini itu. Kita kembali. Jadi tarawih ini sunnah yang sangat ditekankan, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, dikatakan bahwasanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih. Beliau salat kemudian ikut sahabat salat di belakangnya. Di malam kedua lagi beliau salat tarawih serelue dengan milu lemudina. Di malam ketiga beliau salat tarawih sabol masjid nu. Ya, malam ketiga sabol masjid nu. Di malam keempat wah sabol masjid ngenti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Le luar sabol, le dalam sabol ngenti ne. Lagu ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ndekna sugul. Ndekna sugul tarawih. Kelem minum. Sampai besok paginya baru beliau mengatakan, wahai sahabatku, saya sudah tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Tapi kata beliau, falam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Tidak ada yang mencegah saya keluar untuk sholat bersama kalian. Illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Melainkan karena saya takut jangan-jangan nanti tarawih ini diwajibkan atas kalian. Menunjukkan salat tarawih ndekna wajib. Yang pun ndekna sugul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan ndekna sugul karena takut bareh salat tarawih ini berubah hukumnya lengan sunnah menjadi wajib. Karena mun beliau masih hidup, bau masih berubah hukumnya. Yang tadi wajib berubah jadi sunnah, yang tadi sunnah berubah jadi wajib. Mun masih hidup bau ya. Lagu begitu beliau sudah meninggal, maka hukum dikit sudah dicap, stempel, tidak ada perubahan malik wah. Ya, disegel sudah disegel, tidak ada perubahan. Itu makanya akhirnya di zaman Umar ibnul Khattab, ya, kaum muslimin dikumpulkan lagi dengan satu imam. Kenapa dikumpulkan lagi tarawih dengan satu imam? Karena kekhawatiran untuk diwajibkan sholat tarawih sudah tidak ada lagi. Ndarak kekhawatiran ini wah kan denarak karena Nabi itu sudah meninggal. Kalau beliau masih hidup masih khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Perubahnya si Allah launkah wajib salat tarawih ngena beken urong itu berebu menengano wajib salat tarawih no kan arah pasar malam biasa dia dengan oke 10 malam terakhir bahkan tono rame pasar malam no subhanallah padahal sahabat ngonek siri pilu malam no siri rame tarawih no. Malam pertama sekedi ya tarawih, malam kedua siri luwe, malam ketelu siri luwe ngeno sahabat. Kita jeung ngombe angkuna. Malam pertama terus sabol ngempok masjid no. Malam kedua mulai berkurang, malam ketelu berkurang. 10 malam terakhir karingna 10 karing. Selain bejani aningna wah ngeno itu. Kalau sahabat enggak, semakin panjang Ramadan semakin banyak mereka. Kita kembali. Nah, itulah sebab ya beliau tidak keluar, tidak melanjutkan sholat berjamaah tarawih karena khawatir diwajibkan. Berarti ini menunjukkan sholat tarawih hukumnya Nabi sunnah, dia bukan wajib. Kemudian juga sepakat kaum muslimin akan sunnahnya sholat tarawih. Kemudian yang keempat, hukum sholat tarawih berjamaah di masjid. Tarawih berjamaah di masjid. Dikatakan sholatut tarawih jama'atan fil masjidi afdalu min sholatin man yusalliha munfaridan. Sholat tarawih berjamaah di masjid ini lebih afdal daripada sholat sendirian di rumah. Sholat tarawih berjamaah di masjid lebih afdal daripada sholat sendirian di rumah. Angka marah hadis singone no usaha yang tarawih sampai bubar bersama imam. Ndak terbagi-bagi ya kah? Meh 4 rakaat ke imam, bareh 4 rakaat le balik. Terus bareh terus rapat-rapat tegin sahur tono tok witir ngene-ngene. Besarakan na pecah ya maraino 4 rakaat ke imam, 4 rakaat le balik terus witir le balik atau 11 rakaat semuanya bersama imam. Mana lebih baik? 11 rakaat seluruhnya bersama imam. Karena itu asal daripada sholat tarawih. Jadi sholat tarawih yang paling afdal adalah sholat tarawih berjamaah di masjid. Dalilnya hadis Aisyah tadi itu, ya yang Nabi SAW tidak keluar tadi itu, menunjukkan asal daripada tarawih adalah sholat berjamaah di masjid. Lagu mana mesa-mesa le balik sah tende sah ya. Lagu kurang utama. Besi utama yang sholat berjamaah di masjid. Jelas niki? Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, waktu sholat tarawih. Kapan sholat tarawih? Dikatakan di sini as-sunnatu fit tarawih an tusalla ba'dal isya'il akhirah. Sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya yang terakhir. Setelah sholat isya yang terakhir. Berarti arak sholat isya pertama ini. Sholat isya pertama yaitu sholat maghrib. Karena sholat maghrib ini juga bisa dinamakan dia sholat isya. Ya, bainal isya'ain ngena antara dua isya, mbek kenana antara dua isya yaitu antara maghrib dan isya. Angka perlu begitu mengatakan setelah sholat isya simbe ini karena maghrib endah arana apa? Isya. Makanya dijelaskan di sini isya yang terakhir. Mbe isya si terakhir bersolat isya ini. Ya dan isya yang terakhir. Angka nengke munara dengan sholat tarawih setelah maghrib umbi angkuna sah ke? Ndena sah. Karena itu belum waktunya. Mana sholat tarawih setelah subuh umbi angkuna ndena sah karena sudah selesai waktunya. Ini berdasarkan ijma kaum muslimin.
Yang keenam, adadu rakaati salatit tarawih. Berapa rakaatkah salat tarawih itu? Pira rakaat dengan salat tarawih? Dikatakan di sini laisa fi qiyamil laili haddun la yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu. Dalam salat tarawih dinara batasan rakaat. Dinara Nabi batasan rakaat, tidak ada batas maksimal, tidak ada batas minimal. Dalilnya pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah." Nabi sallallahu alaihi wasallam di nuah ngelebihang rakaat salatna li dalam Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Pira rakaat ngena Aisyah? Pira rakaat ngena Aisyah? 11 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di nuah salat lebih dengan 11 rakaat li luar Ramadan maupun li dalam Ramadan. Kemudian sahabat yang kedua Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, saya Abdullah bin Abbas niki. Abdullah bin Abbas. Mun al-Abbas ya paman Nabi. Lagu mun Abdullah bin al-Abbas siapa? Sepupu. Nabi bahasa ditanya sepupu. Pisa. Pisa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas mengatakan, kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Pira rakaat? 13. Aisyah mengatakan 11. Abdullah bin Abbas mengatakan berapa? 13. Nengke aja nena. Ara salah ke ini. Terani benya lang sahabat ini. Ya, menunjukkan Abdullah bin Abbas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat. Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat. Ngenugi ta'na. Menunjukkan bahwasanya boleh 11, boleh juga 13. Makanya Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, ya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah salat malam. Pira rakaat salat malam ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha, mun doa khawatir gen datang waktu subuh, shalla rak'atan wahidah, salatlah 1 rakaat, tutiru lahu ma qad shalla, sebagai witir dari salat malamnya. Nah, letene beliau ketuane pira rakaat dengan salat malam. Beliau tidak menentukan jumlah. Yang penting 2 rakaat. Ya, dia menentukan jumlah. Dan di dalam amalannya beliau kadang-kadang 11 rakaat, kadang-kadang 13 rakaat. Dan memang yang paling banyak, yang paling sering beliau lakukan adalah 11 rakaat. Itu yang paling sering. Ya, lalu kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, tergantung kondisi tenaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Si paling penting adalah salat tarawih niki 2 rakaat. Lagu neke mau 4 rakaat sekali salam ngombe yang kuna. Ngombe yang kuna. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, la yajuzu lil insan an yusalli salat tarawih 4 raka'atin bitaslimatin wahidah. Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh salat tarawih 4 rakaat sekali salam, enggak boleh.
Lianna hadza khilafu hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi simbe selisih ini ucapan beliau tadi yang mengatakan salatul laili matna matna. Jadi negara menempat rakaat sekali salam, selisihin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau membawakan ucapan Imam Ahmad di sini, di mana beliau mengatakan salat malam sama seperti salat subuh. Sama seperti Nabi salat subuh. Salat subuh pira rakaat salat subuh? 2 rakaat salat subuh. Munara dengan sengaja salat subuh 3 rakaat. Ngombe hukum salat subuhna batal salat subuhna. Maka demikian pula dengan salat malam ngana. Mun sengaja wah 2 rakaat sengaja ya uras aning rakaat ketelu, maka salat tarawihnya itu batal ngana. Angkakah cukup dengan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Terus setelah kita istirahat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Terus witir, selesai lah. 11 rakaat ya bisa kita lakukan dalam 1 jam. Nah niki dia yang bisa kita baca masalah salat tarawih niki. Masih ada beberapa poin ya lagu tidak bisa kita baca niki. Kita cukupkan sampai di sini. Ya menara iman jelas bau bareh teka tuanang setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silat azan.
Allahumma rabb hadhihi da'wati. Ya, oke, mikas. Sah ke tarawih te uras le sepertiga malam terakhir sah salat tarawih te. Lagu be bagusan berjamaah ke imam sampai selesai. Berjamaah ke imam sampai selesai. Ini bagusan. Mumpah selesai ke imam mele pe ampu bareh sila. Lagu ne dulu ne karena yang utama ini. Ya, ini si utama salat tarawih bersama imam sampai selesai. Ya, setelah selesai kan imam bare jam 3 mele pe ampu salat karena mai ida pe salat ngono sila malik salat dia mengumbe. Ya, sah te salat tarawih jam 3 ke kelam. Sindek sahno jam 6 dene sah. Ya, kan dene sah bos selesai waktu na wah. Jelas ya pe? Wallahu taala a'lam. Salat witir ini dia 2 rakaat apa tadi? 2 rakaat 1 salam. 3 rakaat 2 salam atau 3 rakaat 1 salam. Kalau salat witir boleh 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Boleh juga 3 rakaat langsung. Boleh 5 rakaat langsung kalau witir karena beda ya niatnya salat tarawih kence witir beda niatnya. Oleh karena imam di saat akan witir bada makmum no. Te witir nih ngono. Kadang-kadang soalnya kan wah lelah marangone lelah nyemprot, kadang-kadang ngantuk yang ngono. Witir itu dina tok mun itu witir kada itu tarawih. Saking ngantuknya soalnya. Jadi ingetang ya itu witir ini sehingga masang niat dia untuk witir. Nah kalau witir boleh 3 rakaat 1 salam. Cuman jangan dia seperti sholat maghrib. Ngumbekeun jangan seperti sholat maghrib, yaitu cukup 1 tahiyat. Tahiyatnya di rakaat terakhir. Jelas ya Pe? Jadi 3 rakaat, tahiyatnya di rakaat ketiga. Baru kemudian salam agar dia tidak seperti sholat maghrib. Jelas ya Pe? Alhamdulillah, wallahu ta'ala a'lam. Lebih afdal 2 rakaat terus sekian rakaat apa 3 langsung? Maka 2 rakaat terus 1 rakaat itu yang afdal. Muntah ngomongin afdalnya 2 rakaat terus 1 rakaat itu yang lebih afdal. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Fadhal. Bagaimana dengan wanita? Maka wanita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah masajidallah. Ndak ada bala hamba-hamba perempuannya Allah untuk datang ke rumah Allah. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Lagu bali-balina lebih bagus bagi mereka. Berarti be bagusan na salat di bali atau di masjid? Di Bali lebih bagus. Ino lebih bagus ibu-ibu pe salat le Bali bagi ibu-ibu. Nabi tengah nang soalna wa buyutuhunna dan rumah-rumah mereka lebih afdal daripada masjid. Lagu mau namanya di masjid enggak bala ya. Ya karena Nabi tem bala itu untuk apa namanya bala ya, dedek bala ya dalam arti. Ya lagu lebih afdal, Bali ini lebih afdal. Kenapa? Karena menjaga fitnah itu dengan ini soalnya ngeri deh. Ya, jadi disuruh di mana diam di rumahnya. Lembe to nangan-nangan ini, lima Madinah to nangan-nangan.
Di Madinah yang di sana ada masjid, barang siapa sholat di masjid itu satu sholat lebih baik daripada sholat di Bongkot ini 1000 sholat. Di Bongkot ke sholat 1000 sholat masih lebih baik sholat sekali sholat di Masjid Nabawi. Tapi walaupun demikian ibu-ibu di Madinah disuruh sholat di rumahnya. Baliknya lebih bagus ibu-ibu ngene di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Masjid Nabawi satu sholat di sana berapa pahalanya? Lebih baik daripada 1000 sholat. Kenapa? Karena saking bahayanya fitnah dengan nina itu. Bahaya tuh dek. Bahaya gati. Ya, oleh karenanya perempuan lebih baik dia sholat di rumah dan dia faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Masalah bacaan Qur'annya maka silakan dia baca mana yang mudah baginya dari Al-Quran. Apalagi mulik balik no ara anak de wah ngapal Quran ibu-ibu nina baya jadi imam dah balik keluar biasa ni. Ya le balik ara anak de ngono wah hafal Quran ya hafal wah ya juz amma ngono bekah ya suruh jadi imam le balik. Ya itu lebih afdal, itu lebih selamat dari fitnah. Lagu menemele milu dak pe bala ya kumilu ngena bekah nerata dah dak bala ya aku badak ya balik lebih bagus aku mun sak mele milu beden dek bala ya karena Nabi tem bala itu bala ya jelas ya alhamdulillah jelas ibu-ibu mbe lebih afdal berarti ibu-ibu le balik apa le masjid le balik alhamdulillah wallahu taala a'lam. Silakan sholat ba'da isya ba'diyah isya ndek nia tarawih lain malik ini ya sholat ba'diyah isya ini sholat rawatib. Jadi begitu kita selesai sholat isya sholat ba'diyah 2 rakaat setelah sholat isya kemudian anti imam no melaksanakan sholat tarawih milu terus sholat tarawih. Jadi sholat ba'diyah lain sholat tarawih lain. Ya, jadi begitu selesai sholat isya, sholat 2 rakaat sebagai sholat ba'diyah isya. Tokol semendak sampai imam berdiri di tempatnya, baru terus kita bersaf di belakangnya untuk sholat tarawih. Jelas ya, beda ya antara ba'diyah isya dengan sholat tarawih. Masih ara, silakan. Si sholat tarawih 13 selelikur sahabat imbe noke Nabi turut ninu. Nabi kita mengatakan matna sholat malam itu 2 rakaat. Angka di Madinah 13 rakaat ya sholat. Di Mekah 13 rakaat. Cuma nengke ceritanya sholat rakaat nengke ngana. Ya, kalau dulu di zaman tita 3 rakaat sholat. Bahkan dulu ngana pernah sampai 40 rakaat dia sholat di sana. Sholat tarawihnya sampai 40 rakaat di sana. Nah, nengke si 3 rakaat itu sahabat saya turutnya, Nabi turutnya. Yaitu 2 rakaat. Lagu inget, ndak gara-gara ya selai rakaat, terus kecepatannya dah satak seket kecepatan ndak. Itu malik selai rakaat ini payusre dolin gak kedengeran. Allahu Akbar dolin Allahu Akbar kena malik subhanallah begitu makninahna ya kan tumakninah ini rukun salat ini tumakninah ini rukun salat ya mun dek tumakninah ngumbe hukum salatno batal salatno karena tumakninah ini rukun biaran tumakninah yaitu dia memiliki waktu untuk membaca yang wajib berdua waktu untuk membaca yang wajib. Ini adalah tumakninah. Nengke baca Al-Fatihah, cukup hak-hak Al-Fatihah no baca. Itu tumakninah. Lagu nengke Allahu Akbar alhamdulillah dalin. Mbeke alhamdulillah no. Mbeke Al-Fatihah no.
Ya, begitu dia ruku langsung nguras, belum dia baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Jadi tumaninah itu dia waktu yang cukup untuk membaca yang wajib. Ini tumaninah. Mun dia narak tumaninahnya berarti dia sah salat. Angka daripada salai rakaat lagu kecepatan 200 km per jam, sarakan 2 rakaat, 5 menit 2 rakaat. Jauh lebih bagus itu daripada salai rakaat dalam 5 menit. Sarakan 2 rakaat 5 menit daripada salai rakaat dalam 5 menit. Ya, karena salatul laili matna. Salat malam itu 2 rakaat. Sarakan 2 rakaat selesai wah, terus witir serakaat jari wah. Daripada salai rakaat lagu kenceng mara angin topan nu. La ilaha illallah, kan sede salat nu kasihan. Jelas nggih. Jadi si 13 saya turutna, Nabi teh turutna sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Kira kali nabaca pin salat wajib subhana rabbiyal azim oke. Minimal sekali terbaca ya. Ya, 10 kali bau ke. Dan bau 10 kan minimal sekali. Ya, dan dibaca dengan tenang itu batas tumaninah. Itu batas tumaninah. Mun dena bau baca ini maka dena tumaninah. Batas tumaninah minimal membaca sekali subhana rabbiyal azim. Nah, ini tumaninah. Mun beruruku subhana langsung uras dena tumaninah harana. Karena tumaninah itu adalah waktu yang cukup untuk membaca yang wajib. Itu dia tumaninah, sehingga kembali persendiannya ini kepada posisi-posisinya. Dengan dia membaca bacaan yang wajib itu dan minimal sekali minimal. Nggih, biaya 2 kali sila, 3 kali sila. Ya minimal kira sekali minimal. Wallahu taala a'lam. Nggih. Nggih. Ya, seniman nyaur misalnya kan, ya. Urang apa mau pahala 1 malam suntuk. Urang apa mau. Ya, boleh sih boleh. Ya, jadi hanya sekedar terawih balu rakaat. Setelah 8 rakaat pas witir manggel lalu keang nuh ngeder soal ngone tokol dan ngeder payu ule itu lesa dengan witir. Terus bareh te salat witir sebelum sahur. Ngumbe yang kuna 1 malam suntuk no mau ke bede te mau ini aja. Kenapa? Karena dikatakan hatta yansarif sampai imam itu bubar. Sampai nusugul dengan masjid imam baru terselesai sehingga dapat kita napi arana sholat 1 malam suntuk. Angka sabar kah kadis-kadik dang ini sampai na salam witir terus ule pira menit dengan witir 5 menit turana witir sang kurang 5 menit kah witir sabar kadang 5 menit kita mau 1 malam suntuk. Bareh tindo itu mai idaptano sebelum sahur salat malik tidak mengapa. Salat malik, salat tahajud setelah witir tidak masalah. Ya, yang penting witirnya satu kali, dene witir 2 kali. Karena witir itu ganjil artinya witir. Dan kemun ganjil 2 kali ngumbe jarina genep ya urang ya witir. Batal witir no. Ya, jadi cukup witirnya sekali. Mun teu ule urang teu mau si kompel ini. Sabar kah? Ya, di tenda mun Ramadan be ndak lelah lalu ngeder. Kurangin sekali ngeder no.
Bahkan para salafus soleh para salafus soleh lengan bulan Syawal ne tutup toko ne. Tutupnya toko lengan Syawal kata yang Sya'ban. Lengan bulan Sya'ban ne tutup toko ne. Fokus baca Quran. Fokus Quran. Bahkan Imam Malik ahlul hadis Imam Malik ahlul hadis begitu masuk bulan Ramadan tutupnya kitab hadis nu. Kitab hadis tutup nene fokus membaca Al-Quran. Angka kurangin kan ngeder no mulai bulan Ramadan. Nan manggal lalu Bu. Ya, kurangin kan. Ya, sehingga nanti kita bisa beribadah dengan maksimal. Wallahu taala a'lam. Bayeruana para jamaah niki yang bisa kita sampaikan dan marang kata ngone ya, kita akan masuk bulan Ramadan ini sehingga insyaallah tenganti keputusan pemerintah antara Senin atau Selasa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah dengan melihat bulan dan lebaranlah dengan melihat bulan. Nah badah pemerintah tegin kita bulan kelam Senin betaanti keputusan. Namun ternyata jelu Senin tanggal 1 Ramadan, maka malam Senin kita tarawih. Ya, kalau ternyata tidak terlihat di malam Senin, maka malam Selasa kita tarawih. Ya, luwih dengan Indonesia ini bahkan dengan Rubin wah mulai puasa. Macam makakah marangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam gini macam mangkun umat ini pecah menjadi 73 golongan. Yang selamat itu yang memegang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam puasa bewah seminggu sedeman puasa mulai puasa Ramadan. Bareh lebaran seminggu sedeman lebaran wah bejulu ya lebaran kerepot. Ya, kenapa? Karena tidak mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakan silakah tenti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya kena cara ante beribadah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan tebau beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan diterima seluruh ibadah kita di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan insyaallah setelah bulan Ramadan tabadait malik telanjutan pengajian teh insyaallah. Insyaallah para jemaah nggih, karang-karang berdoa mudahan tebadit ke bulan Ramadan karena kita tahu secara umur noh kita tahu ya. Karang-karang berdoa para jemaah. Beniki dia yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.